Perkenalkan, nama saya Hening Larasati Sesami, NIM 1291801. Pada hari ini akan mempresentasikan hasil paper ujian akhir semester Penginderaan Jauh yang berjudul Analisis Daerah Potensi Perikanan di Laut Banda dengan Citra Satelit Aquamondis. Kemudian untuk ini adalah bab 1, bagian pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri adalah latar belakangi dari laut banda yang kaya akan unsur hara. Menurut dari penelitian Edward dan M.S. Tarigan, mereka mendapatkan bahwa muatan unsur hara seperti fosfor dan nitrat yang terdapat di laut banda ini mencapai 1,492 G AT per L pada bulan Agustus. Nah, kandungan unsur hara yang tinggi ini dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton sebagai pakan alami ikan dengan cepat dan berlimpah. Nah, pertumbuhan fitoplankton yang cepat ini dia berkaitan dengan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, pada klorofil A dan suhu permukaan laut ini, dia bisa dijadikan sebagai indikasi daerah upwelling yang kaya akan perikanan, yang kaya akan ikan, sehingga dikaji daerah laut banda. Kemudian untuk tujuan dari paper ini adalah untuk menentukan korelasi antara suhu permukaan laut dengan konsentrasi klorofil A. Kemudian menentukan perbedaan parameter suhu permukaan laut dan klorofil A saat musim barat dan musim timur di perairan laut banda. Kemudian menentukan korelasi suhu permukaan laut dan klorofil A dengan potensi perikanan di perairan laut banda. Kemudian yang terakhir adalah menentukan daerah potensi perikanan di perairan laut banda. Kemudian untuk bab 2-nya teori dasarnya adalah yang pertama resolusi satelit. Resolusi satelit ini dibagi menjadi dua, yaitu spasial dan temporal. Untuk spasial sendiri dia dipengaruhi oleh piksel dari citra tersebut. Jadi untuk saat semakin banyak pikselnya dan ukuran piksel yang semakin kecil, dia akan memberikan detail yang lebih baik karena setiap piksel akan mewakili informasi dari suatu citra. Kemudian semakin besar matriks piksel juga akan memberikan resolusi spasial yang lebih baik. Kemudian ini ada beberapa contoh satelit yang dia memiliki resolusi spasial. Ada Landsat, Spot, dan Ikonos. Kemudian untuk resolusi temporal, dia satuannya dalam hari. Kemudian di sini dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindra daerah yang sama, maka semakin rendah resolusi temporalnya dan sebaliknya. Jadi saat harinya semakin banyak, maka resolusinya itu akan semakin rendah. Nah, untuk contoh satelitnya di sini adalah Landsat, Spot, Landsat generasi 1, Landsat generasi 2, Spot, dan Ikonos. Nah, kemudian yang dibahas selanjutnya adalah suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut ini adalah salah satu faktor penting yang menunjang kehidupan organisme laut. Karena di sini suhu permukaan laut ini dia mempengaruhi memberikan pengaruh pada aktivitas metabolisme atau perkembangbiakan dari organisme tersebut. Nah, dan variabilitas spasial suhu dan klorofilnya dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan, terutama untuk sebagai dasar untuk menduga dan menentukan perairan yang potensial untuk fishing ground. Nah, kemudian untuk klorofil A sendiri di sini berkaitan dengan fitoplankton. Fitoplankton merupakan tumbuhan sel tunggal berukuran mikroskopik yang berfungsi sebagai sumber makanan organisme perairan karena dapat melakukan fotosintesis. Klorofil A merupakan pigmen yang paling dominan yang terdapat pada fitoplankton. Oleh karena itu, konsentrasi klorofil A bisa digunakan sebagai indikator dari kelimpahan fitoplankton dan potensi organik di suatu perairan. Nah, yang terakhir adalah citra aquamondis yang digunakan dalam ujian kali ini. Nah, Mondis sendiri dia terdapat merupakan sensor yang dipasang pada satelit Terra dan Aqua. Nah, untuk satelit Terra sendiri dia mengorbit dari utara ke selatan pada pagi hari dan Aqua dia mengorbit dari selatan ke utara pada sore hari. Nah, kedua satelit ini merekam bumi sebanyak 4 kali dalam sehari, yaitu 2 kali saat pagi dan 2 kali saat malam. Dan pada bab 3 metodologi, nah, daerah yang dikaji adalah perairan laut banda dengan koordinatnya 2-10 dan lintangnya, dan untuk bujur timur 120 sampai 135.
Nah, untuk data dan software digunakan data suhu permukaan laut dan klorofil A citra satelit modus aqua level 3. Nah, data yang digunakan ini data tahun 2019 pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober sebagai perwakilan dari masing-masing musim timur dan musim barat. Dan untuk software yang digunakan adalah SIDAS. Oh, dan data ini di-download dari Ocean Gulf Color. Nah, untuk metode sendiri, yang pertama adalah diunduh data Modis Aqua level 3 dari Ocean Color Gulf. Kemudian data yang telah diunduh diolah ke dalam SIDAS. Nah, kemudian setelah itu di-crop datanya, baik itu klorofil A maupun suhu. Setelah di-crop, kemudian dilakukan masking untuk memisahkan antara daratan dan lautan. Setelah itu ditambahkan koordinat, color bar, dan titik kajian yang akan dikaji. Nah, kemudian setelah itu bisa juga dilakukan ekstraksi dan statistik data untuk memudahkan dalam analisis. Nah, setelah itu maka kemudian diekstrak petanya dan jadilah peta persebaran baik itu suhu maupun klorofil A. Nah, kemudian untuk bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah tabel dari korelasi SST dan klorofil A serta grafik overlay-nya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini korelasinya menunjukkan nilai minus 9,9. Yang berarti di sini nilainya tuh cukup tinggi ya, sangat tinggi. Dan dia ini memiliki hubungan yang kuat tapi berbanding terbalik karena nilainya negatif. Jadi bisa dilihat juga pada tabel pada grafik terlihat bahwa hubungannya ini saling berkebalikan, di mana saat suhunya tinggi maka klorofilnya akan rendah dan sebaliknya. Nah, kemudian berikut adalah peta hasil dari sebaran suhu dan klorofil A pada saat musim barat, yaitu pada bulan Januari dan April. Yang di sini merupakan Januari dan yang di bawahnya merupakan bulan April. Nah, untuk daerah pada bulan Januari terlihat bahwa di sini persebaran suhu yang tinggi itu berada di sebelah selatan dari Pulau Seram dan ada juga di sekitar Teluk Berau. Nah, kemudian untuk di daerah yang di utaranya Pulau Seram ini terlihat bahwa di sini distribusi suhunya tuh sangat rendah. Nah, kemudian untuk klorofilnya sendiri, di sini terlihat ada sedikit sembaran klorofil yang cukup tinggi, tapi sebenarnya ini harus dilihat zoom out di sekitar daerah pesisir Pulau Seram. Nah, tapi di sini yang paling kelihatan tinggi itu adalah di dekat Laut Seram, tepatnya di Teluk Berau. Nah, sedangkan untuk lain-lainnya nih cenderung klorofilnya rendah. Terlihat di sini dia kebanyakan bernilai 0,1. Nah, sedangkan untuk pada bulan April di sini terlihat bahwa sembaran suhunya ini mulai naik, mulai menunjukkan adanya kenaikan sembaran suhu. Terutama untuk daerah-daerah bagian utara. Di sini lihat bahwa daerah selatan dari Pulau Seram ini dia suhunya naik dan juga di bagian utaranya juga naik. Nah, kemudian untuk daerah Kepulauan Maluku ini juga naik. Dominan semua naik, secara general naik semua. Nah, kemudian untuk klorofil A-nya di sini terlihat bahwa nilai klorofil A-nya ini dia makin rendah, malah semakin rendah. Di sini sebaran suhunya makin rendah pada saat suhunya naik. Nah, sesuai ya sama dengan grafik hubungan SST sama klorofil A yang tadi sudah dibahas. Nah, kemudian untuk musim timur, di sini terlihat bahwa si suhunya ini dia lebih rendah. Dan sembaran klorofilnya ini dia lebih tinggi dan lebih banyak daripada saat musim barat tadi. Nah, kalau untuk bulan Juli ini dia memiliki rentan suhu yang lebih tinggi dari bulan Oktober. Bulan Juli ini memiliki
rentan suhu yang lebih rendah daripada bulan Oktober. Nah, di sini terlihat bahwa rentan suhu yang tinggi hanya berada di sekitar daerah sebelah utara Pulau Seram dan di sekitar Teluk Berau. Nah, kemudian di sini untuk di Kepulauan Maluku bagian tenggara ini suhunya rendah. Dan akibatnya di sini ternyata mengakibatkan di sini si klorofil A-nya ini sangat banyak dan persebarannya itu tinggi-tinggi. Nilainya lebih dari 1 semua. Nah, kemudian untuk pada bulan Oktober di sini suhunya ini mulai naik lagi, mulai menghangat. Nah, di sini terlihat dari rentannya dia 27 sampai 32 dan untuk daerah-daerah di sekitar Kepulauan Maluku bagian tenggara ini suhunya mulai rendah. Nah, di sini terlihat bahwa sebaran klorofilnya ini mulai menurun karena si suhunya ini dia mulai memanas lagi. Nah, jadi untuk di sini didapatkan kesimpulan bahwa suhu permukaan laut dan klorofil A memiliki korelasi yang kuat dan berbanding terbalik, di mana saat suhu permukaan laut rendah, maka klorofil A akan meningkat. Kemudian pada musim timur, suhu permukaan laut di Laut Banda lebih rendah dan klorofil A-nya lebih tinggi dibandingkan dengan musim barat. Nah, sedangkan untuk potensi perikanan paling besar terjadi pada saat musim timur. Karena pada saat musim timur terjadi upwelling sehingga terdapat kandungan klorofil A yang tinggi dan suhu yang rendah. Hal tersebut akan membuat pertumbuhan fitoplankton meningkat pesat sehingga akan menarik banyak ikan untuk datang ke wilayah tersebut. Nah, kemudian daerah di Laut Banda yang memiliki potensi perikanan adalah di daerah pesisir selatan Pulau Seram, daerah Ambon, Pulau Buru, Teluk Berau, dan Kepulauan Maluku Tenggara. Nah, untuk tambahan lagi tadi lupa untuk menjelaskan bahwa SPL rendah dan klorofil A tinggi ini merupakan bisa mengindikasikan adanya fenomena upwelling, di mana massa air dari dasar laut banyak mengandung nutrien dan klorofil A ini akan bergerak naik ke permukaan karena di permukaan itu terjadi kekosongan massa air. Nah, dan upwelling ini dia kaya akan unsur hara sehingga dia jadi parameter di mana ikan ini datang dan maka daerah upwelling ini jadi daerah yang bisa dikatakan berpotensi untuk menjadikan daerah perikanan. Nah, oleh karena itu di sini dijelaskan pada poin 3 bahwa pada saat musim timur, karena musim timur ini yang dia terjadi upwelling pada saat karena klorofilnya rendah dan klorofilnya tinggi dan suhunya rendah. Nah, gitu. Dan untuk daerahnya sendiri ada di sini. Nah, dan untuk saran yang perlu dilakukan adalah di sini perlu dilakukan analisis lebih dalam terkait pemetaan daerah perikanan jenis ikan tertentu untuk membantu perikanan di daerah Laut Banda. Ya, karena jenis ikan ini akan membantu terutama para nelayan untuk dia mencari ikan sesuai yang dimana di daerah tersebut tuh berpotensi ikan jenis ikan apa sih gitu. Nah, sedangkan untuk saran kedua adalah perlu dicari data lapangan berupa jenis perikanan tangkap di daerah Laut Banda untuk diolah ke dalam peta potensi perikanan di daerah Laut Banda. Nah, jadi kendala pada mengerjakan UAS ini juga sebenarnya ingin menggabungkan dengan data jenis ikan-ikan perikanan tangkap, tapi untuk mencari datanya ini sulit dan jarang gitu. Jadi tidak dimasukkan data-datanya, tapi ada parameter-parameter yang berkaitan yang dimasukkan. Nah, sehingga mungkin untuk selanjutnya bisa dicari ada data lapangannya untuk menghasilkan peta potensi perikanan yang lebih baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.